Hai semuanya, video kali ini saya pengen membahas tentang marketing lifecycle management ya. Jadi ini sebenarnya kerangka marketing secara fundamental, secara basic banget tuh seperti ini gitu. Nah, sebenarnya yang kalau kita ngomongin kerangka atau framework dari marketing, stepnya selalu seperti ini. Jadi ini saya kasih gambaran ya, secara luas tuh seperti ini. Yang pertama, yang paling kiri itu adalah attract interest. Jadi gimana caranya Anda mencari atau menimbulkan interest gitu ya. Jadi bikin orang pengen tuh kayak gimana sih? Mesti ngomong apa sih? Nah ini biasanya lokasi ini adalah iklan. Jadi Anda pakai iklan, Anda pakai hook ya, namanya hook story gitu ya, offer gitu ya, hook story offer untuk mengajak orang supaya dia itu tertarik. Hooknya, headline-nya apa yang bikin orang itu berhenti scrolling di Instagram misalnya. Kemudian story apa yang Anda tampilkan di situ supaya mereka itu tertarik dan akhirnya mau mengambil offer Anda. Nah offer Anda ini macam-macam. Mungkin di awal Anda bisa langsung jualan. Oke, kebanyakan orang langsung jualan. Hook story offernya langsung kayak jualan barang apapun itu. Nah, the problem adalah kayak misalkan nih, Anda lihat nih, Anda naik mobil, kemudian Anda berhenti di perempatan, lagi lampu merah, kemudian ada anak kecil menawarkan koran misalkan. Nah, ini adalah model hook story offer. Dia akan nunjukin korannya, langsung hook story-nya kayak begitu. Jadi berita dari koran itu menjadi daya tarik Anda, oke? Kemudian Anda transaksi, and selesai, dan pendek banget. Jadi hook story offer langsung jualan. Nah problemnya adalah ketika malam tiba, nggak ada mobil yang lewat, maka si anak nggak jualan. Kalau jalan itu lagi diperbaikin dan orang nggak ada lewat situ, maka anak itu nggak bisa jualan lagi. Nah kita tidak mau bisnis online seperti itu. Kita mau tidak hanya jualan ketika orang datang saja, tetapi kita bisa menjangkau orang yang sudah pernah datang ke kita, supaya kita bisa follow up mereka dan menawarkan produk-produk baru. Jadi kerangkanya seperti itu. Kalau Anda melewati fase ini, maka Anda akan terus membayar iklan untuk mendatangkan orang baru. Sementara orang lama itu nggak pernah diurusin. Padahal orang baru lebih mahal daripada orang lama. That's mindsetnya seperti itu. Nah, maka kerangkanya adalah seperti ini. Yang paling kiri adalah attract interest. Yang kedua, itu adalah capture leads, itu mengambil database. Jadi kalau misalkan Anda datang kalau zaman dulu nih, Anda datang ke sebuah tempat, toko, disuruh ngisi buku tamu, ya, itu adalah capture lead sebenarnya, cara konvensional. Ya, atau kemudian kalau misalkan di zaman sekarang di restoran gitu ya, itu Anda sudah mulai disuruh ngisi download mobile apps untuk voucher gitu-gitu kan. Kalau dulu voucher kan bener-bener kayak voucher manual, terus disebarin aja. Kalau Anda datang sebelum 1 bulan, maka Anda berhak mendapatkan diskon 10%, 20%, kayak gitu. Itu cara konvensional. Tapi sekarang Anda sudah mulai disuruh minta download aplikasi untuk dapetin vouchernya, kayak gitu. Ya, jadi capture leads, kemudian nurture prospect adalah untuk edukasi. Ada produk baru apa sih? Ada diskon baru apa sih? Atau perlu diedukasi sebelum menggunakan produknya. Jadi kalau misalkan saya bikin Tremilio, maka perlu edukasi banget untuk ngajarin orang, ini loh cara pakainya seperti ini. Karena simply orang tidak bangun pagi terus tahu-tahu ngerti cara menggunakan email marketing untuk bisnis mereka. Iya kan? That's why benar-benar harus diajarin. Oke? Lain kalau Anda misalkan jualan kayak zaman dulu saya jualan bra BH gitu atau mainan anak gitu. Orang nggak perlu diajarin untuk cara pakai BH. Nggak, cuman perlu dikasih tahu bahwa ini benefitnya seperti ini. Ini nggak pakai kawat, jadi nggak sakit dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Right? So, tetap aja Anda butuh database. Why? Karena kalau Anda jualan BH, habis itu mau jualan misalkan lingerie, baju dalam dan sebagainya, Anda bisa reach out mereka, tinggal di broadcast aja, email ke mereka, maka mereka akan tahu bahwa ada produk baru. Sehingga sekian persen akan membeli. So that's the step. Daripada Anda ngiklan lagi, kan keluar duitnya terlalu gede kalau iklan. Sementara kalau broadcast lebih kecil, cenderung lebih kecil. Oke. Jadi setelah diajarin, baru kita convert ke sales, baru kita deliver the product, jasa dan sebagainya, baru kita melakukan upsell, jadi ada bundle dan sebagainya, baru terakhir adalah get referral, supaya orang itu bisa mereferalkan bisnis Anda ke teman-temannya. Ini kalau misalkan Anda lihat di bioskop gitu ya, Anda habis nonton Avengers gitu, habis itu Anda cerita ke teman-teman Anda semuanya. Nah ini adalah sebenarnya pola referral, tetapi tidak terkoordinir, sehingga tidak ada kayak komisi, bonus, dan yang lain-lain. Ya, jadi kalau misalkan Anda membangun bisnis, kalau Anda bisa menempatkan sebuah referral yang kuat, maka harusnya jalannya lebih kencang lagi. Ini yang digunakan untuk MLM. Jadi kalau Anda melihat MLM, maka kerangka ini sama sebenarnya dengan MLM, oke? Cuman yang di sebelah kiri, attract interest, mereka nggak menggunakan iklan. Mereka mengambil budget yang ada di sebelah kiri, yang attract interest, budget untuk iklan itu, mereka ambil budgetnya ditaruh di referral. Dan referralnya dibuat sedemikian rupa sehingga terstruktur dengan rapi. Jadi level 1 berapa, level 2 berapa, level 3 berapa. Karena kalau misalkan mereka berfokus kepada referral, tapi referralnya berantakan sistem komisinya, maka yang ada adalah orang jadi komplain. Kamu dapat berapa, aku dapat berapa, orang akan jadi chaos, ya akan jadi berantakan.
Nah, di sini saya pengen memberikan case study, Anda bisa melihat seperti ini misalkan. Nah, ini saya tadi barusan membuka website dari Zalora. Anda lihat di kanan atas itu, download dan dapatkan diskon 20%. Sayangnya ini nggak terlalu kelihatan, karena warnanya abu-abu sama seperti menu yang lain. Harusnya ini dibuat lebih menyala atau apapun itu, sehingga orang akan download dan dapat diskon 20%. Ini digunakan supaya Anda download apps, kemudian mereka bisa mengirimkan email, update, barang baru apalagi, melalui apps, melalui email, dua-dua dilakukan. Jadi sekarang modelnya udah bukan cuma email saja, tetapi 2 step, yaitu email dilakukan, kemudian muncul di aplikasi, notification itu juga dilakukan. So 2 step kayak begitu. Oke, ini cara untuk mendapatkan leads tadi. Nah pertanyaannya, Anda sudah ngelakuin kayak begini belum di tempat Anda? Remember, followers, subscriber, YouTube, Instagram, itu bukan leads. Yes, tapi bukan milik Anda problemnya. Itu cuman orang kayak, oke, saya pengen dengerin, tetapi kena algoritma dan sebagainya, jadi bukan milik Anda. Jadi harus kayak begini. Zalora juga punya kok followers dan sebagainya, tetapi dia tetap melakukan hal yang sama seperti ini. Alright, so, saya buka lagi Shopee. Shopee lebih terang-terangan lagi. Jadi di tengah-tengah ada tulisannya, download untuk mendapatkan produk gratis. Jadi bener-bener gak 20% lagi. Gratis gitu kan. RP0 gitu, ada mouse, ada JBL, ada macam-macam kayak begitu. Nah, begitu diklik, muncullah kayak begini, literally kayak begini, download untuk mendapatkan produk gratis, dapatkan promo khusus pengguna baru di aplikasi Shopee, pengguna baru, buat mancing, kalau Anda belum download, buat mancing supaya Anda mau download aplikasinya semua, kemudian di scan QR code-nya, oke? Ini cara untuk mendapatkan database, jadi semua orang melakukan ini. Nah, nanti setelah Anda mendapatkan database-nya, barulah Anda melakukan yang namanya kayak begini, oke? Ini email dari Pensius Restoran. Jadi kalau Anda nanya gimana sih menggunakan email list atau menggunakan Tribelio untuk restoran, Anda bisa menggunakan dengan cara kayak begini, literally kayak begini. Jadi Anda mendapatkan list, kemudian ya udah tembak aja kayak begini. Anda update, ada promo di Grab dan sebagainya. Ini delivery special 30% off Grab Food ya, karena orang nggak boleh ke restoran kan, jadi sepi banget, maka dia melakukan promo kayak begini, 30% loh, off loh. Ya lumayan kan, karena langsung dimasak langsung dapat begitu, 30% is oke lah. Ya, jadi ini yang harus Anda lakukan. Nah kemudian upsell. Nah kayak gini, di Tribelio sendiri kita nggak jualan itu cuma platform aja, kita juga melakukan upsell. Upsellnya lihat ya, di tengah-tengah sini ada tulisan, do you want to add the 30 days build a tribe challenge online course for another 800.000. Jadi 30 days challenge itu 3,2 juta guys ya. Jadi kalau misalkan Anda mengambil Tribelio 3 bulan seharga 2,4 something, ini kan harusnya 2,5 ya, 2,5 nya dicoret menjadi 2,4 ya, 2,4 something 3 bulan, maka Anda tidak perlu membayar 30 days challenge seharga 3,2 juta lagi. Tetapi Anda cukup membayar 800.000 aja hanya untuk menambahkan 30 days challenge. Jadi diskonnya luar biasa banget. Ya, kayak gitu. Ini yang disebut dengan upsell. Ya, jadi prosesnya kayak begini. Nah, terakhir tadi referral, case tadinya adalah kayak begini kalau di Tribelio. Nah, kita punya affiliate program, di mana ketika Anda menggunakan Tribelio berbayar, dan Anda pengen menggunakan Tribelio secara gratis, maka Anda bisa mengajak teman Anda untuk menggunakan Tribelio juga. Yang artinya adalah kalau Anda mengajak 4 orang saja, maka Anda akan mendapatkan 30% commission kali 4 per bulannya. Lah kalau 30% kali 4 kan udah 120% tuh. Ya potong pajak dikit lah, jadi potong pajak sedikit, ujung-ujungnya ya kurang lebih hampir gratis lah ya. Dapetin 4 orang aja. So, ini yang banyak dilakukan oleh chief-chief yang udah ada di dalam sana, yang ada di dalam Tribelio. Jadi mereka ngerti pakainya, mereka ngajak orang lain, ngajarin orang lain, kemudian ya mereka akan mendapatkan 30% itu rutin, recurring karena per bulan. Jadi selama yang diajarin tadi membayar Tribelio, dia akan terus mendapatkan itu. Jadi ada program kayak gini, membuat program secara keseluruhan ini direferalkan oleh penggunanya karena mereka mendapatkan benefit. Right, so ini kurang lebih kerangka life cycle marketing ya. Saya kasih lihat seperti ini. Nah sekarang tinggal di tempat Anda mau kayak apa. Karena kalau Anda cuma upload di marketplace doang, upload di Instagram doang, maka Anda tidak akan mendapatkan the whole yang tadi tuh marketing lifestyle management tadi. Itu nggak akan dapat Anda, karena Anda cuma di depannya aja, di ujungnya aja. Yang lain ini nggak bisa. Sementara di belakang inilah yang membuat omset Anda bisa naik. Bayangin Pensius ya, restoran lagi sepi during corona kayak begini, terus suddenly kayak begitu, terus orang jadi inget kan kayak, makan siang ini saya mau go food nih, mau Grab nih. Oke, makan apa ya? Terus tahu dapat email kayak begitu. Oke deh, coba deh mumpung diskon 30%, lumayan banget. Mereka melakukan transaksi. Nah, ini akan meningkatkan omset Anda. So that's the step ya, daripada cuma di depan aja. Menunggu orang ingat itu kayak chaos kayak begini kan orang tidak mengingat-ingat tempat Anda atau barang Anda. Maka Anda yang harus jemput bola supaya mereka ingat Anda.
Alright, so hopefully this video memberikan banyak insight untuk Anda dan bagaimana caranya untuk gunakan Tribelio sekarang juga. I'll see you guys in the next video. Okay, bye-bye.